Wejangan kebajikan, jalan untuk membentuk nasib dan menata hidup. Dalam pelajaran kuno dari nenek moyang kita, dalam ajaran para ahli Feng Shui, serta dalam berbagai ajaran agama dan budi pekerti, terdapat satu prinsip yang tidak pernah berubah, keberuntungan hadir dalam kehidupan sebagai buah dari kebajikan diri. Falsafah Jawa mengajarkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan urip, hidup yang sejati, apabila ia telah menjadi pribadi yang bijak dan membawa manfaat bagi orang lain. Pada dasarnya, kita adalah satu. Karena itu, hendaknya kita hidup sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan diri sendiri atau mengejar pujian yang sia-sia. Dengan rendah hati, kita diajak untuk menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, serta memperhatikan bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi kepentingan sesama. Jika seseorang ingin mengubah atau memperbaiki nasib, jalannya hanya satu. Berbuatlah hal yang bermanfaat bagi sesama dengan melakukan amal kebajikan, dan jangan lupa berbakti kepada orang tua, sebab itu adalah sumber pahala yang besar. Berbuat amal tidak selalu harus mengeluarkan uang, pikiran yang baik dan tindakan yang benar sudah merupakan amal yang sangat berarti. Sebuah peribahasa kuno mengingatkan, jika ingin tahu apa yang dilakukan pada masa hidup lalu, lihatlah apa yang diterima pada masa kini. Jika ingin tahu apa yang akan dipetik pada masa hidup berikutnya, lihatlah apa yang dilakukan sekarang. Inilah hukum causa prima, hukum sebab dan akibat. Dalam banyak bacaan tentang nasib dijelaskan bahwa nasib dibentuk oleh diri sendiri, bentuk lahir tumbuh dari lubuk hati. Malapetaka dan keberuntungan tidak memiliki pintu atau jalan masuk sendiri, manusialah yang mengundangnya melalui sikap dan perbuatannya. Untuk menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan kehidupan berikutnya, ada beberapa hal penting yang harus kita jaga. 1. Ketika sedang mendapat angin atau berada di posisi kuat, jangan pernah menindas orang lain. 2. Menipu atau menindas orang lain berarti mengikis pahala. Kesabaran justru menimbun pahala dan keberuntungan. 3. Satu kali marah sama dengan satu kali sakit berat. Maka meskipun dihina, difitnah, atau dicaci tanpa alasan, tetaplah bersabar. Bahkan, kita patut bersyukur karena orang itu telah membantu menghapuskan malapetaka dan menambah pahala bagi kita. 4. Amal sejati tidak perlu diketahui orang lain. Lakukan dengan tulus dan wajar, lalu lupakan. Amal kecil yang tulus bernilai besar. Sebaliknya, bila beramal dengan tujuan terselubung atau berharap balasan, maka meski beramal seumur hidup, pahalanya terbatas karena upah duniawinya sudah diterima. 5. Harta yang disimpan belum tentu menjadi milik sendiri. Leluhur berkata bahwa harta adalah milik bersama makhluk hidup, manusia hanya dititipi untuk mengelolanya dengan bijaksana. 6. Jika melihat orang lain melakukan kebaikan, hormatilah dan pujilah dari hati. Jangan iri, tetapi mawas diri. Jika kita telah mampu berbuat seperti dia, bersyukurlah. Jika belum mampu, belajarlah. Inilah hati yang penuh sukacita. 7. Apabila melihat orang lain melakukan hal yang merugikan sesama, jangan tergesa mengkritik. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah aku juga pernah melakukan hal demikian? Jika iya, maka segeralah memperbaiki diri. 8. Jagalah mulut dan tutur kata. Perbaiki etika dan budi pekerti dalam setiap ucapan. 9. Biasakan merenung dalam ketenangan, mengingat kesalahan diri, dan jangan membicarakan kesalahan orang lain. Hindari komentar yang melukai hati, terutama kepada yang lebih tua. 10. Terimalah nasihat dengan rendah hati. Bila nasihat itu lahir dari kasih sayang, bahkan jika disampaikan dengan keras, kasar, atau menyakitkan, tetaplah berterima kasih. 11. Manusia bukan makhluk suci. Kita semua keturunan Adam dan Hawa yang pernah jatuh dalam kesalahan. Manusia diibaratkan hewan buas yang dijinakkan dengan etika, sewaktu-waktu ia dapat kembali ke sifat buasnya. Karena itu, siapa yang tidak pernah salah? Yang perlu ditakuti bukanlah kesalahan, tetapi ketidakmauan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Disinilah iman menjadi penuntun. Semoga wejangan ini bermanfaat bagi kita semua yang dengan setia melaksanakannya. Dengan hati yang bersih, budi pekerti yang luhur, dan kesadaran untuk terus memperbaiki diri, kita akan memperoleh kedamaian, keberuntungan di dunia, dan keselamatan di akhirat.